Selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya, ya kita semua merasa udah jago banget lah soal ini, rasa syukur. Tapi pernah kepikiran gak sih, jangan-jangan pemahaman kita selama ini agak-agak meleset dikit? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin, kita semua pasti gini kan? Begitu dapat rezeki, atau mungkin pas lagi sehat, atau bahkan cuma sekedar lolos dari macet parah, refleks pertama kita apa? Pasti ngucap Alhamdulillah. Nah pertanyaannya, setelah kata itu keluar dari mulut kita, apakah urusan syukur ini udah kelar? Apa beneran segitu aja udah cukup? Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba ya, mempertanyakan lagi soal rasa syukur kita. Karena jujur aja, banyak banget dari kita yang ngerasa, yang penting udah ngucap syukur. Tapi, apa iya sesederhana itu? Gini deh, gampang banget kan buat kita merasa lega setelah bilang Alhamdulillah. Rasanya tuh kayak udah nyentang satu box di daftar kewajiban kita. Dapat nikmat? Cek. Ucapin? Cek. Udah, beres, kewajiban selesai. Padahal, justru disitulah perjalanan syukur yang sebenarnya baru aja dimulai. Nah, disinilah letak perbedaannya. Dan ini penting banget. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada yang namanya ekspresi. Ini ya sekedar ucapan aja, bunyi kata yang keluar dari mulut. Tapi, di sisi lain, ada hakikat. Nah, ini beda banget. Ini ngomongin soal keadaan jiwa kita, bahkan jadi cara kita menjalani hidup. Disinilah kunci perbedaannya. Analogi ini keren banget sih buat ngejelasinnya. Bayangin aja, ucapan syukur itu cuman kayak kunci buat buka pintu. Penting, oh jelas penting. Tanpa kunci kita nggak bisa masuk. Tapi tujuan kita kan bukan cuman megang kunci kan? Tujuan kita itu masuk ke dalam rumahnya dan melihat apa isinya, gimana kita hidup di dalamnya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini dia intinya. Syukur itu ternyata bukan sekedar ucapan. Karena seperti yang akan kita lihat, syukur yang beneran itu butuh bukti. Ini ya pergeseran cara pandangnya. Ukuran syukur yang sejati itu bukan lagi seberapa sering kita bilang terima kasih, tapi gimana cara kita membuktikannya lewat perbuatan. Setiap nikmat yang kita terima itu, ya menuntut bukti nyata tentang gimana kita memakainya. Oke, sekarang kita sampai ke bagian inti. Kalau gitu, apa dong makna syukur yang sebenarnya? Gimana sih definisi yang lebih dalam ini? Nah, ini dia definisinya. Syukur itu ternyata bukan cuma perasaan pasif, tapi sebuah tindakan yang aktif banget. Ada dua langkah di sini. Pertama, kita paham kenapa sebuah nikmat itu ada, diciptakan buat apa sih? Kedua, kita menggunakannya tepat sesuai tujuan itu. Jadi ada pemahaman, lalu ada tindakan. Nah, supaya nggak abstrak, kita masuk ke bagian syukur dalam tindakan. Biar kebayang, kita lihat langsung aja beberapa contoh di kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, mata. Gampang banget kita bilang, Alhamdulillah mata saya masih sehat. Tapi habis itu jarinya langsung nge-scroll konten-konten yang nggak jelas. Atau matanya dipakai buat nyari-nyari kesalahan orang. Nah, syukur yang sejati atas mata itu beda. Artinya, kita pakai mata ini buat baca buku biar pinter, buat ngelihat keindahan alam dengan rasa kagum, atau buat menatap orang tua kita dengan penuh hormat. Beda banget kan arahnya? Lanjut ya, lisan atau mulut kita. Kita bisa aja ngucap syukur ribuan kali karena bisa ngomong. Tapi pertanyaannya, omongan kita itu dipakai buat apa? Buat ngegosip dan nyakitin orang, atau buat ngebangun mereka? Syukur atas lisan itu ya tentang pilihan ini. Memilih untuk berkata jujur, ngasih nasihat yang baik, atau sekedar menenangkan teman yang lagi cemas. Itu bukti syukurnya. Terakhir, ini yang paling kuat, akal pikiran kita. Wah, ini nikmat yang luar biasa. Tapi sering banget malah dipakai buat mikirin hal negatif. Iri, dengki, atau cuma buat hiburan yang gak ada gunanya. Syukur atas akal itu adalah saat kita sadar dan mengarahkan pikiran kita. Kita pakai buat belajar hal baru, buat mikirin gimana caranya jadi lebih baik, atau buat nyari solusi atas masalah. Jauh lebih produktif kan? Oke, jadi dari semua contoh tadi, mata, lisan, akal, semuanya itu mengarah ke satu ide besar yang mendasarinya. Yaitu, syukur itu pada dasarnya adalah sebuah amanah. Nah, ini dia prinsip intinya. Jadi syukur itu bukan pasif, tapi aktif. Ini bukan cuma perasaan, tapi sebuah tanggung jawab. Ini membuat kita bertanya, nikmat ini dikasih ke saya buat apa ya tujuannya? Karena pada akhirnya, setiap nikmat itu adalah amanah, sebuah titipan. Mata kita, lisan kita, akal, kesehatan, bahkan waktu luang kita, itu semua titipan. Dan namanya titipan, ya harus dijaga dan digunakan dengan benar, sesuai kemauan yang ditipin. Jadi, kalau kita mau rangkum semua obrolan kita hari ini dalam satu kalimat, mungkin kalimatnya begini, syukur yang sejati itu bukan soal apa yang keluar dari mulut kita, tapi soal kemana arah hidup kita melangkah. Tindakan kita, pilihan-pilihan kecil kita setiap hari, itulah bukti syukur yang paling jujur dan paling nyata.
Pertanyaannya buat kita sekarang jadi beda, bukan lagi sekedar udah bersyukur belum hari ini, tapi lebih ke gimana caramu menghidupi rasa syukurmu hari ini. Mata kamu, waktu kamu, tenaga kamu, gimana kamu memakainya sesuai tujuannya. Nah, ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Terima kasih banyak udah menyimak.